I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and dance. Momen haru dan penuh makna akhirnya terungkap. Sosok petinggi Honda yang sebelumnya terlihat emosional, kini mulai membuka suara terkait alasan dibalik pelukannya kepada Veda Ega Pratama. Dalam sebuah pernyataan, ia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Veda bukanlah hal biasa. Bukan sekedar hasil balapan, melainkan sebuah perjuangan yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Dia bukan hanya cepat, dia berbeda, ungkapnya. Alasan pertama yang membuat dirinya begitu tersentuh adalah mental baja yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama. Setelah mengalami tekanan, bahkan situasi sulit di lintasan, Veda tidak menyerah. Justru ia bangkit, membaca situasi, dan menunjukkan kecerdasan balap yang luar biasa. Alasan kedua adalah dedikasi. Sang bos Honda mengaku melihat sesuatu yang jarang ditemukan. Seorang pembalap muda yang tidak hanya mengandalkan talenta, tetapi juga kerja keras tanpa henti. Bahkan setelah sesi yang berat, Veda tetap kembali ke pedok, berdiskusi, dan menganalisis data bersama tim. Pembalap seperti ini adalah mimpi bagi tim manapun. Dan alasan terakhir yang paling menyentuh adalah rasa bangga. Bagi pihak Honda, keberhasilan Veda bukan hanya kemenangan individu, melainkan simbol masa depan. Ia melihat Veda sebagai representasi pembalap masa depan yang lengkap, cepat, cerdas, dan rendah hati. Itulah mengapa momen pelukan itu terjadi, bukan sekedar selebrasi, tapi bentuk penghargaan tulus dari seorang pemimpin kepada talenta luar biasa. Dan di balik senyum bahagia itu, tersimpan satu keyakinan besar bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya sedang mencetak prestasi, tapi sedang menulis sejarah. Akhirnya semua terjawab. Momen yang sempat membuat publik penasaran kini benar-benar terbongkar. Pelukan hangat, penuh emosi dari petinggi Honda kepada Veda Ega Pratama ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar kemenangan di lintasan. Itu bukan pelukan biasa. Itu adalah bentuk penghargaan untuk sebuah perjuangan yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Sang bos Honda akhirnya mengungkapkan satu hal yang menjadi alasan utamanya. Veda adalah pembalap yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Di dunia balap, jatuh itu biasa, gagal itu wajar. Tapi yang membedakan pembalap hebat dan pembalap biasa adalah bagaimana mereka merespon semua itu. Dan di titik inilah, Veda Ega Pratama menunjukkan kelasnya. Sejak awal karirnya, Veda sudah dihadapkan dengan tekanan besar. Ekspektasi tinggi datang begitu cepat. Banyak mata tertuju padanya. Banyak yang berharap, tapi tidak sedikit juga yang meragukan. Dan tekanan itu tidak berhenti di sana. Ada momen di mana Veda harus menghadapi situasi sulit, motor yang tidak maksimal, hasil yang tidak sesuai harapan, hingga kondisi balapan yang penuh risiko. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia harus memulai dari posisi yang jauh dari ideal. Namun yang luar biasa adalah, ia tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan. Dia selalu punya satu pola pikir, kalau ada masalah, maka harus ada jawaban. Dan dia selalu mencari jawaban itu di lintasan. Kalimat itu menggambarkan siapa Veda sebenarnya. Ia bukan tipe pembalap yang banyak bicara. Ia tidak sibuk menjelaskan, ia tidak mencari pembenaran. Ia memilih untuk menjawab dengan performa. Ketika orang lain mulai kehilangan kepercayaan diri setelah terjatuh, Veda justru bangkit dengan lebih kuat. Ketika banyak yang mulai ragu, Veda justru tampil lebih agresif. Ketika kondisi tidak mendukung, Veda justru menemukan cara untuk tetap kompetitif. Ia adalah anak muda yang keras, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Dan yang paling menyentuh, semua itu ia jalani di usia yang masih sangat muda. Namun perjalanan itu tidak selalu mendapat dukungan. Ada fase di mana Veda Ega Pratama menjadi sasaran hujatan. Komentar negatif bermunculan, kritik datang tanpa henti. Bahkan ada yang mulai meragukan masa depannya. Bagi sebagian orang, itu bisa menghancurkan segalanya. Tapi bagi Veda, itu justru menjadi bahan bakar. Ia tidak melawan dengan emosi. Ia tidak membalas dengan kata-kata. Ia diam, lalu bekerja lebih keras. Setiap hujatan ia ubah menjadi motivasi. Setiap keraguan ia ubah menjadi tenaga tambahan di atas motor. Setiap tekanan ia ubah menjadi fokus. Itulah momen di mana saya sadar, kata sang bos Honda,
Dia bukan hanya pembalap bertalenta, dia adalah petarung. Dan bukan hanya itu, hal lain yang membuat pihak Honda benar-benar tersentuh adalah sikap Veda di luar lintasan. Setelah balapan yang melelahkan, setelah tekanan yang begitu besar, Veda tidak memilih untuk beristirahat panjang. Ia justru kembali ke pedok, duduk bersama tim, membuka data, menganalisis setiap detail. Ia ingin belajar, ia ingin berkembang, ia ingin menjadi lebih baik setiap saat. Mentalitas seperti ini sangat langka. Banyak pembalap cepat, tapi tidak banyak yang punya rasa lapar seperti dia. Dan puncaknya terjadi di momen itu, ketika semua kerja kerasnya, semua perjuangannya, semua rasa sakit yang ia tahan akhirnya terbayar. Ketika Veda menunjukkan bahwa dirinya layak, bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya bukan sekedar harapan, tapi kenyataan. Disitulah emosi itu pecah. Pelukan itu terjadi bukan karena hasil semata, tapi karena perjalanan panjang yang akhirnya menemukan titik terang. Itu adalah pelukan untuk seorang anak muda yang memilih untuk bertahan saat semuanya terasa berat. Pelukan untuk seseorang yang tidak menyerah saat dunia meragukannya. Pelukan untuk seorang pejuang yang menjawab segalanya dengan tindakan. Dan dari momen itu, satu pesan menjadi sangat jelas bagi Honda. Veda Ega Pratama bukan hanya tentang kecepatan, bukan hanya tentang hasil. Ia adalah simbol dari keteguhan hati, simbol dari keberanian untuk terus maju, dan bukti nyata bahwa kerja keras, mental kuat, dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Sebuah pelukan yang ternyata menyimpan makna jauh lebih besar dari yang terlihat. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu titik yang paling sederhana tapi paling dalam. Bahwa tidak semua perjuangan terlihat, tidak semua luka terdengar, dan tidak semua air mata jatuh di depan banyak orang. Veda Ega Pratama telah melewati semuanya, dalam diam, dalam tekanan, dalam keraguan yang terus menghantui. Namun ia tetap berjalan, tetap bertarung, dan tetap percaya, bahkan saat tidak ada yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Pelukan dari Honda itu bukan hanya simbol kebanggaan, itu adalah pengakuan bahwa semua rasa sakit itu nyata, dan semua perjuangan itu layak dihargai. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat ia melaju, tapi seberapa kuat ia bertahan saat dunia mencoba menjatuhkannya. Dan di titik itulah, Veda tidak hanya menang di lintasan, ia menang atas dirinya sendiri. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to win the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga, selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.